guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriah Mulini dengan NPM 251105070011 dengan program studi manajemen haji dan umroh. Nah, sekarang kita akan membahas hadis mardud. Apa sih hadis mardud itu? Al-mardud itu secara bahasa artinya ditolak. Jadi, hadis mardud adalah hadis yang tertolak. Kenapa sih hadis mardud itu hadis yang ditolak? Nah, karena hadis mardud itu hadis yang tidak memenuhi kriteria kesohihannya, sehingga hadis itu ditolak. Nah, ada dua penyebab utama dalam hadis mardud ini. Yang pertama, karena cacat pada perawinya, dan yang kedua, karena terputusnya sanad. Nah, cacatnya hadis ini karena yang pertama itu karena kecacatan pada perawinya atau yang membawa hadis tersebut. Nah, kecacatan ini juga terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada adalatuhu dan yang kemudian ada dobtuhu. Pertama itu ada dobtuhu. Dobtuhu itu adalah keadilan dan kualitas dan keadilan dan moralitas. Nah, ini tuh berhubungan dengan karakter atau perilaku seseorang dalam meriwayatkan hadisnya. Nah, kalau misalkan seorang perawinya itu cacat, suka berbohong ataupun melakukan dosa besar, maka otomatis hadis ini akan tertolak karena kita tidak akan mengambil hadis yang memiliki moralitasnya yang cacat. Kemudian yang kedua ada dobtuhu. Nah, bukan hanya dari sisi moralitasnya saja, tetapi dari sisi kekuatan hafalannya. Jika di perawinya ada yang hafalannya kurang atau sering lupa, terus sering keliru dalam mencatat, maka ini termasuk kategori mardud. Dan yang kedua itu ada gugur sanadnya. Gugur sanadnya dari para periwayatnya hingga silsilah ke Nabi itu ada yang terputus atau ada yang gugur. Nah, gugurnya sanad ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada mursal, yang kedua ada munqati, yang ketiga ada mu'adol, yang keempat ada mu'allaq, yang kelima ada mudallas, dan yang keenam ada mursal khafi. Nah, yang pertama itu ada mursal. Mursal itu adalah hadis yang gugur di tingkat sahabat. Jadi, seorang tabi'in itu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, padahal di situ dia belum pernah bertemu Nabi. Makanya ada rantai sahabat yang hilang di sana. Nah, yang kedua itu ada munqati. Munqati itu terputusnya sanad di tengah-tengah ataupun di mana aja. Jadi ada hilang perawinya itu yang hilang dan tidak berurutan. Nah, yang ketiga itu ada mu'adol. Mu'adol itu adalah ada dua perawi atau lebih yang hilang dalam satu sanad secara berturut-turut. Nah, maka itu disebut mu'adol. Nah, tingkat kerusakan pada mu'adol ini lebih parah daripada munqati. Kemudian yang keempat itu ada mu'allaq. Mu'allaq itu adalah sanad yang terputus di bagian pangkal atau di bagian awal, yang di bagian sisi pada pencatatannya, sehingga hadis ini seakan-akan itu tergantung, tidak ada pencatatan awalnya. Yang kelima itu ada mudasal. Mudasal itu adalah perawi yang sengaja menyembunyikan nama gurunya yang bersifat lemah. Nah, jadi dia langsung menyambungkan ke nama gurunya itu yang paling atas, yang tinggi kualitasnya, dan seolah-olah itu terlihat bersambung. Nah, ini tuh cacat yang sulit dideteksi. Dan cacatnya itu halus. 6 itu ada mursal khafi, yaitu perawi meriwayatkan dengan orang yang hidup sezamannya. Seakan-akan ia pernah mendengar hadis dari orang itu, padahal tidak. Setelah melihat skema ini, kita bersadar betapa ketatnya ulama menjaga agama kita. Kategori doi yang muncul dari cacatnya perawi atau sanad yang gugur ini membantu kita memilah mana instruksi ibadah yang benar-benar valid dan mana yang meragukan. Jika kita menemukan hadis yang sanadnya mu'adol atau perawinya yang bermasalah secara dobtuhu, maka kita harus berhati-hati dan tidak menjadikan landasan hukum utama. Belajar al-mardud adalah cara kita menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Hadis adalah ilmu filter terbaik yang pernah ada dalam sejarah manusia. Semoga dengan kita mempelajari hadis mardud ini
teman-teman lebih kritis dan teliti dalam menerima informasi agama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.